pertemuan yang kedua betul dengan kalian. Yang pertama menyampaikan sesuatu ya. Serius ya. Perlu menyampaikan apa? Yang sehingga itu masih di Pandu ngomong. Profil. Apa ya? Ya. Isi dua baris masih ingat. Kedua itu yang saya minta teks, komunikasi sama teks. Dan itu terus di apa? Ditancapkan dan digiring sampai terakhir. Sekarang mana yang pilihan ini? Komunikasi dan teks itu dua kata, dua kata, materi, hal yang harus dikuasai, didalami, dan dipegang sebagai prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Dua kata, komunikasi dan teks. Tawaran yang lain. Kalaupun ada mungkin kontennya, mungkin tambahannya, alternatif. Tapi itu tidak bisa, ditawar juga itu. Sama teks. Maka anak yang aktif berkomunikasi berarti ada dalam ingatan saya. Nilainya pasti melambung tinggi. Ya, anak-anak yang aktif, tidak aktif di kelas, minimal sudah punya caranya aktif di organisasi. Kita akan tercatat di nilai-nilaian. Ya, ini sudah risiko. Memang mungkin ada mapel yang pembelajarannya tidak perlu banyak omong ya, tapi bahasa Indonesia sudah agak omong ya. Ada yang bisa mewakili kelas? Pentingnya komunikasi itu apa sih sebenarnya? Ada apa dengan komunikasi dan apa pentingnya komunikasi? Siapa yang bisa mewakili? Ada apa dengan komunikasi? Apa pentingnya komunikasi? Silakan. Komunikasi di sini menyampaikan sesuatu ya, dipahami sebagai sesuatu yang disampaikan melalui mulut ya, dan ujarannya itu diterima oleh orang lain. Kasih. Dan kita komunikasinya, Pak Nur ngomong, kamu menerima, kamu ngomong, Pak Nur menerima. Ini ya. Sementara dimaksud komunikasi kita batasi pada komunikasi lisan. Nanti tulis juga bisa. Apa pentingnya? Apa komunikasi itu sudah? Terus apa pentingnya komunikasi? Silakan. Satu, supaya berakraban. Inilah ciri dari kita sebagai makhluk sosial. Nggak bisa ditolak. Sosialisasi. Sosial. Biasanya kalau anaknya pendiam itu keturunan dari keluarga pendiam. Dan termasuk saya. Jadi kalau Bapak Ibu kan sudah meninggal, waktu adik mau nikah itu kedatangan besan ya, mertuanya adik itu. Sudah di rumah itu nggak ada yang ngomong, meneng ya, jadi tamunya dijahat, saya di sini gitu. Jadi betul-betul mengharap Nur ini kapan ya tukone ya, suwe. Karena mereka bingung itu mau ngomong apa. Dengan bertemunya keluarga antara keluarga saya sebagai keluarga besar, kami 10 berkeluarga dan mertuanya adik itu.
Jadi di Oma itu mertua dan keluarga dari Madiun itu dibiarkan saja. Karena keluarga kami nggak dibiasakan banyak ngomong. Terus akhirnya saya yang mendobrak. Saya ngelamar Mas itu aku. Saya ngelamar lho, Rek. Bukan orang tua saya, bukan bapak. Adik-adik saya yang melamarkan saya. Yang terjauh dari Singaraja, Bali. Itu saya yang datang, saya yang melamarkan. Padahal bapakku dosen, tapi dia nggak bisa ngomong, tidak terbiasa banyak ngomong. Dan itu, wah, kerugiannya banyak. Tolong yang sudah sama seperti saya kasusnya, dari keluarga yang tidak begitu banyak ngomong, bukan berarti terus kamu ngoceh, kedabrus, enggak. Biasakan berani menyampaikan sesuatu. Tapi forum itu memang membutuhkan dialog ya, percakapan itu. Ya. Oke. Yang kedua ada yang bisa menambah untuk apa komunikasi? Komunikasi. Mau untuk memahami satu sama lain. Itu mengutarakan. Ini kata benda berarti kita kata benda bisa. Ya. Maksudnya ini kata benda, ini kata kerja. Penyaluran, penyaluran pikiran atau edan perasaan. Pemahaman satu dengan yang lain. Sesama, ya, pemahaman sesama, sudah aja bahasanya. Kalau tidak disampaikan, tidak tahu isi pikiranmu apa. Gitu. Saya kan kali kelas T5, 12. Ya, kata paksa ganggu. Akhirnya saya paksa keluar sudah. Ano apa? Jangan di atas capek. Itu kamu kapan nahannya? Mulai pertemuan pertama dulu. Kan gunanya komunikasi akhirnya kan bisa tersalurkan pikiran perasaannya itu. Dan kalau tidak ada yang mengajak dan menampung, jadi apa nanti gitu? Jadi kita nggak pernah tahu. Tertimbun sedikit-sedikit itu bermasalah nggak ya di dalam diri kita itu? Di dalam pikiran, di dalam otak, di dalam perasaan, di dalam tubuh itu, mana nggak ya masalah ya menahan sesuatu itu? Jangan-jangan kita nggak pernah memikirkan itu. Nah, terus bahas satu Kak Nur itu tipe orang yang opposisi orang di hati itu tak sampaikan. Saya nggak suka saya sampaikan. Saya jatuh cinta saya sampaikan. Perkara nggak terima babas Kak. Ya, ya untungnya nggak pernah ditolak. Alhamdulillah. Dan sekarang saya mengajak guru-guru untuk menyampaikan isi hati lewat puisi di grup guru itu. Mulai 2 minggu yang lalu. Ayo Bapak Ibu, kita isinya berulang ini dengan karya. Kan sepi karya di grup kami. Jadi bohong kalau gurumu itu ngajak murid berkarya, mana mereka karyanya, ngajak. Apa yang terjadi? 2 minggu ini karya yang muncul itu belum 10. Itu pun cuma 4 orang. Saya, Pak Agus, Pak Tulus, Bu Asri. Oh, ditambah Pak Hadi. 5 orang. Dari 75 guru yang berkarya itu cuma 5 orang. Tidak dibiasakan berkarya, tidak dibiasakan meluapkan isi hati, tidak dibiasakan menyampaikan pikiran. Makanya ya wis, kalau sakit, kami ya mungkin malu karena biasa menimbun sesuatu yang itu seharusnya dikeluarkan. Ini sebenarnya cukup 3 ini dulu, kemudian kita lanjut ke teks. Kemarin kita sudah ngomong, mengapa teks harus diajarkan? Satu kata, karena mengapa teks kok diajarkan? Karena apa? Komunikasi secara tulis. Betul, yang lain.
itu menang. Dan itu orang hebat di belakang. Orang yang pernah menjadi menteri, karena dia menyalahi aturan, dia dipenjara, dianggap korupsi. Padahal dia tidak korupsi, dia hanya menyalahi aturan sedikit. Itu dianggap. Itulah orang hebat yang sangat disayangkan. Sempat menggagas mobil Timur kan, Surabaya, sama KDI, Dahlan Iskan, ya. Ya oleh kamu tuh mengagumi Korea, kamu Korea, tapi ya lali ngomong Indonesia, kudu dieling-eling Indonesia itu ya, makanya ya kemampuannya itu. Apa yang ada, teks apa yang ada di sebuah media massa yang diwakili oleh koran, media massa. Kita wujudkan atau kita pilih salah satunya koran. Saya minta dulu. Oh, nomor 10 ya buat ya. Satu. Teks apa di koran. Pinter. Tuh mau beritamu. Oh, PMS belakang aja. Pokoknya yang jauh-jauh tadi, nanti belakang nanti catat semua. Berita, Aceh. 2. Pinter. Ini dia sudah mikir atas ke apa yang saya mau. Artikel, Pak. 3. Iklan, pinter. Kalau sih ngomong hebat, setuju lumayan lah, asik. Das. Jadi apa yang saya mau ternyata sudah terkabul semua. Inilah 4 teks yang diajarkan di kelas 12 yang saya giring mulai dari koran. Ternyata sudah masuk semua. Makasih ya, ya. Ini guru bahagia ya. Kalau iya, ilmunya bertambah. Loh, kamu kadang-kadang kamu itu meremeh loh. Guru yang bisa guru yang disenangi murid itu guru iso apa sehat. Ya, bisa disenangkan muridnya karena muridnya itu bisa berkomunikasi. Aku nggak mau benar salah. Saya khawatir kamu nanti salah paham. Jadi kan itu selalu mencari yang benar enggak. Saya senang yang komunikatif gitu. Soal benar salah kamu paling misalnya kesenjangan yang salah ya. Nanti tak taruh di 9 atau 7 gitu. Tidak di sini. Ternyata kamu 1 sampai 4 sudah kamu penuhi dulu. Ini bukan karena saya ngisi urutannya, tidak. Tapi kalau misalnya ada jawaban yang tidak ini, saya naruhnya nggak 1 sampai 4, saya naruhnya di nomor 7, 8, atau 10. Ini sudah ketemu semua. Sekarang yang lain, opini, Pak. Opini itu masuk di kelompok artikel, ya. Itu bukan teks opini, itu rubrik kalau di dalam koran, rubrik artikel, rubrik opini. Yang lain, yang belum, yang sempat kamu lihat di koran atau media, yang bisa majalah juga sebenarnya boleh kok, ambil mirip kan. Yang belum kamu sebut, yang lain apa? Teks prosedur, Pak. Yang rutin minggu ada ini. Cerpen. Minggu itu pasti ada puisi, ada cerpen, ada puisi. Ada apa lagi? Komik ya. Tapi komik itu teks. Komik itu kalau kategori itu lebih ke bukan karya sastra, itu lebih kayak karya lukis atau iya, lebih seni gambar ya, bukan seni sastra. Seni sastra itu di bahasanya. Kalau komik di lukisannya ya, itu masuk ke seni lukis. Kemana ya?
Prosedur betul. Ketika menyajikan fenomena peristiwa selalu ada tahapan-tahapan. Menu masakan ada tahapan-tahapan. Cara membuat apa begitu ya di orang itu banyak sekali. Tapi kalau prosedurnya gini, prosedur itu murni cuma tahapan-tahapan. Nah, ano muatan sebab akibat jenenge korek. Jadi ada teks mirip itu menyajikan tahapan-tahapan suatu proses, ya langkah-langkah itu. Tapi yang murni langkah-langkah saja ini namanya prosedur. Tapi ini ono sebab akibat, bukan. Nah, alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau mau masak itu ya, chef, misalnya chef itu menyajikan acara masak dulu ya. Ini masukkan bahannya, ya, kemudian masukkan ketika air mendidih. Coba labu yang aslinya putih tiba-tiba menguning. Kamu tahu mengapa menguning? Karena di dalam labu itu yang lama sekali jelasnya ngomong. Tidak perlu kan itu. Jadi prosedur itu murni hanya langkah-langkahnya. Yang pertama ini dulu dicampur, ya. Jadi ditambah dengan bumbu. Setelah itu dituangkan lagi. Sudah proses saja, prosedur saja. Langkah-langkah saja. Tapi kalau sudah ada upaya untuk menyebutkan sebab akibat, proses terjadinya hujan, proses bencana alam yang disebabkan oleh gunung meletus, proses-proses yang ada sebab akibatnya itu eksplorasi. Dan itu banyak. Persuasi juga ada loh, iklan-iklan yang khusus itu ya, tidak sekedar iklan saja. Jadi ada iklan berupa gambar, ada iklan berupa teks gitu ya. Itu biasanya muatannya persuasi. Kemudian kurang satu lagi, sebenarnya bisa lebih sih, tapi saya batasi 10. Ya, argumentasi boleh, narasi boleh, kemudian teks itu dialog itu dari teks apa ya? Itu waktu wawancara, ya, ketika koran wartawannya yang wawancara dengan seseorang itu teks. Seingat saya teks dialog tidak ada. Negosiasi ada nggak negosiasi? Atau yang pasti aja wis ya, argumentasi bisa diterima. Oh ini aja wis, ini maaf yang minggu yang sering ulasan film, ulasan album musik, resensi atau ulasan. Ya, saya ambil 4. Ya Allah, maaf. Ini enggak, bukan. Ini tidak dipelajari di mana? 12 tidak, maaf. Yang pasti editorial, iklan, artikel, yang belum lagi apa? Surat lamaran pekerjaan sama surat dinas. Ya. Jadi agak keluar dari ini, walaupun bisa dihubungkan dengan iklan, tambahannya ya. Jadi setelah ini 1, 2, 3, yang keempat itu surat lamaran pekerjaan. Kelima, surat dinas. Jadi 3 teks itu sudah tersaji di media. Salah satunya koran. Surat lamaran pekerjaan ini bisa dihubungkan dengan iklan. Saya nggak salah kan, misalnya Mas Nur membawa orang untuk kita mulai pelan-pelan dulu ya, untuk sebagian mengingat, sebagian masuk ke materi. Ciri dari berita masih ingat nggak? Tulisan disebut berita kalau apa? Coba itu mau. So, Sabrina.
Betul kan? Berita ini dirinya 5W 1H. Sudahlah kamu cari di mana saja namanya berita itu pasti 5W 1H. Buat itu dari judul dulu, dimulai dari what judul apa? Kecelakaan pesawat udara, kecelakaan pesawat. Siapa? Korbannya. Di mana? Where? Peristiwanya. Kapan? Where terjadinya? Mengapa bisa terjadi? Where? Bagaimana peristiwanya? Oh, pasti berita semuanya. Karena 5W1H, maka berita harus sesuai dengan yang terjadi itu namanya pinter, harus faktual, harus berdasarkan fakta. Karena berita itu menyajikan peristiwa yang terjadi apa adanya, memakai prinsip 5W1H, maka berita harus fakta. Sebenarnya ada tambahannya. Selain fakta itu, harus baru, harus faktual dan baru tuh aktual, pinter, aktual. Ya, karena berita itu fakta, maka koran sebagai media yang memuat berita 100% harus berita koran itu. Oh, ya. Karena koran itu memuat berita 100% memuat berita, maka koran itu semuanya menyajikan fakta. Masalahnya, koran ini kan koran media masyarakat, media masyarakat, media halayak, media umum. Itu tidak bisa dia bekerja sendiri dan perlu dibantu oleh pihak yang lain. Baik dibantu dana maupun dibantu menyebarkan. Siapa yang pihak berkepentingan agar koran itu dapat didengar dana, karena biaya produksi koran itu mahal. Maka perlu dukungan dana. Perlu dikolaborasi dengan pihak lain yang kalau koran itu menyebar, pihak ini juga merasa dibantu penyebarannya itu. Siapa kan itu? Sponsor winter, ya Allah. Sponsor. Nah, itu diwakili oleh soalnya sampai yang pelajaran peristiwanya begini terus, karena saya melakukan begini Pak Bima, R7 sudah nggak perlu diajari karena sudah kalau belajar di WS Bima aku nggak bisa masuk. Akhirnya porsi berita dikurangi tidak 100% lagi, 60%, ya turun 40%-nya untuk iklan. Ya. Terus lanjut kan? Kita dirugikan itu sebagai pembaca. Nah, seharusnya kita menikmati berita selengkap-lengkapnya 100%, kita terpaksa kurangi porsinya. Wes ngalawis, wes ini orang butuh biaya. Terpaksa 40%-nya diberikan kepada pihak lain. Itu berapa saja. Tapi ini loh, sudah tiga berita untuk kita, 3 iklan. Ya siapa kita sepanjang aja, kita bisa milih. Kalau nggak suka nggak bisa beli kan gitu. Tidak ada di halaman, tidak ada iklannya. Ya. Ini agak sedikit ini. Ini olahraga biasanya di sana. Nah, ini kan baris. Dari situ ya. Untuk kelas sekolah nasional, iklannya ini yang kemarin ya. Jadi ini kemarin kejadiannya harus baru. Kalau orang nggak menampilkan berita baru ya gimana? Harus aktual. Ini kan setelah
kosong. Itu dari selang baris. Oh, itu malah kesehatan ini, ya. Lanjut. Karena koran itu dibaca massa, dibaca masyarakat, dibaca penduduk, maka koran punya inisiatif baik. Maksudnya masyarakat nggak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di koran. Ayo dikasih yuk. Terus akhirnya seluruh dunia itu media massa perlu memberikan ruang sedikit untuk menampung aspirasi. Namanya rubrik yang untuk menampung yang tadi disebutkan teman tadi itu, rubrik yang menampung aspirasi masyarakat namanya rubrik winter opini. Kalau Jawa Pos halaman 4, kalau Kompas halaman 6 sampai 7. Banyak koran yang hanya satu rumah aja, satu lembar. Hanya Kompas saja yang beri 2 lembar menampung aspirasi masyarakat itu. Ini rubrik opini. Nah, ini buktinya kalau Jawa Pos itu berdetail, tapi yang mana ya sebenarnya? Dengan satu orang ini dalam satu halaman ini yang opini. Kalau Kompas berarti sampai 2 halaman. Kemudian opini itu ada 3, karena ini ruangnya agak terbatas, saya ke sini aja. Rubrik opini itu ada 3 jenis tulisannya. Surat pembaca. Jadi kamu nulis terus apa ya soal ini? Kasus di jalan dengan polisi, dengan preman, dengan begal, kasus di mall, ya, kamu dirugikan apa? Kasus di kos, itu sampaikan di koran nggak apa-apa. Boleh membahas apa saja, bahasanya yang terlalu terikat, ya, panjang pendeknya tidak diatur. Itu namanya surat pembaca. Tapi ada satu tulisan itu harus diatur, masalahnya harus pilihan, penulisannya harus sistematis, bahasanya harus baku, kajiannya harus berdasarkan kajian ilmiah atau berdasarkan hasil penelitian. Namanya apa itu? Jadi selain surat membaca, di rubrik opini yang Kompas itu, rubriknya koran, itu ada tulisan yang wajib menggunakan bahasa baku, tulisannya sistematis, ya, berdasarkan hasil penelitian, masuk kategori karya ilmiah. Namanya? Tidak ada kok di kamar. Namanya? Ini. Nomor 4 ini. Nah, berarti baca caption enggak? Nah, ini surat pembaca. Surat pembaca. Ini artikel. Jadi ini karya ilmiah ini. Tidak setiap orang bisa nulis. Kalau surat pembaca, pakai guys. Ya, semua yang oleh wes. Kudu dosen, kudu menteri, kudu guru, masyarakat umum, ya, dagang kecil boleh nulis. Tapi kalau ini kalau nggak bisa nulis karya ilmiah nggak bisa ngirim. Dan untuk kelasnya Kompas ini mesti nama-namanya yang sudah terkenal. Kalau Jawa Pos itu Pak Nun mungkin masih bisa menjawab, tapi Kompas aku nggak mungkin ya. Cuma saya sudah kelasnya sudah jauh dibanding orang-orang yang sudah pintar itu. Ini artikel semua, ini artikel ilmiah semua. 3. Ya. Jawa Pos ada 2, ada 1. Terus 1 yang ada artikelnya. Yang ini surat pembaca, yang ini berita-berita yang ada di. Ya, lanjut ya. Mudah-mudahan kalian tidak kehilangan jejak. Kurang 1 lagi opini, yaitu tulisan bukan dari pembaca, tapi dari orang dalam, pemilik koran,
yaitu jurnalis atau wartawan, itu yang boleh beropini. Loh, Pak, kan nggak boleh sebenarnya koran itu, karena 100% koran itu berisi berita dan menyajikan fakta, tidak boleh opini. Opini kan hanya untuk membaca. Iya, tapi atas kesepakatan bahwa wartawan itu harus berani menunjukkan sikap di dalam memahami sesuatu itu, maka dia boleh beropini. Kira-kira tulisan apa ini? Yang memuat opini dari orang dalam, dari pemilik koran itu, untuk menunjukkan sikap kepada masyarakat. Itu loh sikapku tentang masalah sesuatu itu. Misalnya pembangunan tol, ya pemerintah membangun tol itu. Ramai itu. Pemerintah merasa benar, masyarakat atau oposisinya pemerintah merasa salah. Masyarakat bingung ini saja sebenarnya dia. Penting nggak tol itu ya. Dalam kebingungan itu, orang memberikan tuntunan. Itu loh jenis masalah sih benar itu kayak begini. Jadi orang juga perlu memberikan ancar-ancar masalah sebenarnya itu saja ini kayak ini. Silakan kalau kamu boleh membela pemerintah itu asalkan begini, kamu boleh mendukung lawannya asalkan begini. Sekolah juga begitu kan, bangun opo gitu kan, nanti kan misalnya potongan rambut 321 kan, hampir semua laki-laki ya suka, ya kan? Tapi sekolah tetap ngomong itu penting, karena ngomong itu nggak penting. Apa pentingnya rambut 321? Hubungannya dengan pendidikan. Tapi kesesuaian modern kamu, oh kan? Maka ada satu pihak yang berada di tengah-tengah, ya, tidak membela kanan, tidak membela kiri, tidak nyalakan kanan, tidak nyalakan kiri. Terus bagaimana? Pokoknya dia harus bisa. Kalaupun dia menyalahkan, boleh asalkan ada dukungan data yang kuat. Itu orang tulisan kayak mulai kira. Apa kira-kira nama tulisannya? Yo, tetapkan. Apa jenis tulisan yang memuat fakta, didasarkan oleh fakta, memuat opini penulis dari orang punya korannya itu orang dalam, dan diakhiri dengan penyikapan. Ini loh sebenarnya itu saja ini. Seharusnya 321 itu harusnya begini loh. Itu orang tulisan kayak penelitian. Pak Nur senang dengan membaca tulisan itu. Apa itu tulisannya namanya? Gak jauh dengan kita kok. Gak jauh dari papan tulis kok. Coba kira-kira tulisan apa? Bukan? 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 Kalau resensi kan ulasan film sama ulasan musik. Jadi Pak Nur itu kan nonton film ya, mau cari resensi ide. Ayo kira-kira apa itu? Hah? Dulunya? Oh, depannya editorial. Editorial. Saya buka lagi yang ini terakhir ini. Buka terakhir ini. Rubrik opini diisi 3 kan sama dengan itu. Ini surat pembaca, ini artikel karya ilmiah, ini editorial. Ini. Kalau Jawa Pos namanya Jati Diri. Kalau editorial itu sering dipakai televisi. Metro TV One itu pakai kata editorial. Tapi kalau Jawa Pos pengen pakai nama sendiri, namanya Jati Diri. Jadi yang namanya editorial itu. Kalau Kompas namanya tajuk rencana. Ini tajuk rencana. Pasti tempatnya di pinggir kebanyakan itu. Yang sini untuk artikel, yang sini untuk tajuk rencana. Nah, jadi Pak Nur ya, ingin memahamkan secara lengkap, global dulu, sebelum masuk ke yang bagian-bagian. Saya nggak mau realisasikan kamu tiba-tiba jadi editorial tanpa pernah paham sebenarnya editorial itu apa sih saja. Kok tiba-tiba diajarkan itu apa? Saya nggak mau seperti itu. Saya harus mengenalkan kamu secara global. Tiba-tiba ada teks namanya editorial. Ya iki sejarah ya tadi keberadaannya. Ya. Oke, sama sih dulu apa yang sempat muncul pertanyaan dengan penjelasannya seperti ini.
Berarti besok sudah pertemuan berikutnya sudah masuk ke teks, sudah ngomong global lagi. Kemarin global teks ya, kan global media ya yang wajib dipelajari di kelas 12. Minggu depan sudah nggak ngomong ini lagi, sudah masuk ke itu atau editorial. Dan ada pretest juga, misalnya nggak usah pretest ya. Minggu depan pretest dulu, misalnya. Apa ya? Tapi apa yang aku tuh kalau PR, senang PR. Tapi kudu dikejar orang kelas. Ada pertanyaan untuk ini? Saya masih menyiapkan banyak pertanyaan. Saya akan ingin kamu juga berarti pertanyaan. Tidak ada? Oke. Berarti kamu kalah kritis sama ya. Padahal kamu harus terus belajar kritis ya. Pertanyaan yang muncul ini, mengapa koran kok menampilkan 3 teks yang itu semuanya ada di pembelajaran kelas 12. Tutorial, dan artikel. Kok pelajaran itu muncul di koran kabar ya? Kok di koran? Kira-kira apa? Belum goreng, masuk koran udah belum. Silakan dipikir. Kenapa materimu dari 5 teks itu 3 itu nomor di koran? Siapa dengan koran? Dan di rumah boleh jawab ya. Jawab nama jelai-jelai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh nggak ada. 8, 9. 6, 7 mungkin di bawah ya. Oh ya, ini masih banyak yang kesel kok. 1, 2. Oh, milik. Ah. Ada nggak tuker tidak? Ya, tuker. Ya, benar itu nggak apa-apa. Kita itu kan 1 tahun ya, 1 tahun di penjara oleh kasus COVID itu, sehingga harus banyak di satu tempat dibanding di banyak tempat, termasuk di dunia di sekolah kita. Oh, jadi nggak harus presensi di sini, kamu nggak harus presensi di mana, di Webex. Oh gitu ya. Tapi ini kok ayo teman-temanmu. 1 Alif ada, Arbi absen di sini, presensi di sini. Ayo. Nggak, maksudku
presensi di Webex itu nggak wajib. Oh gitu. Jadi 21 ya, Mila ya? Mila mana Mila? Iya, Pak. Oh ikut. Oh gitu. Terus masuk Iqbal juga di rumah. Iqbal di rumah, Adi di rumah, Rena, Re Ronald. Cek, aku mencatat yang presensinya di buku satunya, lupa maaf ya. Terus kamu aja yang menyebut jujur aja, Pak Nur gak apa percaya wis. Salsa tadi ya? Iya bener ya, yang aktif mau. Hah? Sabrina. Salsa kok ono? Kok ono jadi Salsa? Kenal hadir, Pak. Yang ketok iki. Sabrina, terus apa kamu? Natania ya. Terus apa mana? Dea. Nana. Nabila. Nadi. Adin Amiza. Terus mbak-mbaknya siapa lagi? Kamu sudah saya tulis. Nah, siapa? Bilang Natasha. Gak usah. Nampak nulis gak saya sing santai. Siapa lagi belum? Yayang. Yayang. Ini cowok ya? Cewek. Tulis, ceweknya sudah. Ada yang belum tulis? Yang cowok tadi siapa yang jawab? Dali. Kemana? Ada. Terus terakhir 1 menit. Tanya belum dijawab. Kenapa? Yang pertama ini bukan pertanyaan ya, pertanyaan yang terakhir itu. Kenapa pembelajaran kelas 12 itu banyak yang dari koran? Tanyaannya, oh, itu mau kan pertanyaan atau pertanyaan yang esensial yang penting diambil itu. Ada apa dengan koran? Sehingga muatan-muatannya atau kontennya itu dipelajarkan di bukan ada apa dengan teksnya loh, beda. Tidak apa dengan koran gitu loh. Maksudnya media komunikasi. Jangan ini kalau sudah clear, teman-teman menit. Siapa tadi yang media komunikasi? Nadira. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang punya jawaban berbeda? Karena orang media komunikasi betul, yang lain. Karena koran bisa diterima. Mana sih gede itu? Surya bisa ada harga koran 4.000 5.000. Surya mau 1.000-an. Itu kan juga ceritanya panjang, nanti kalau salah menulis saya kehilangan jejak nanti. Sabrina ya. Ya.
Nah, hanya satu koran saja itu sebenarnya sudah memuat banyak teks. Pinter, Pak, apa yang belum kamu sebutkan? Tapi semuanya betul dari tiga itu. Saya apresiasi. Untuk orang, kenapa ya sama dengan orang? Ya, karena koran bisa dipercaya, akurasinya, beritanya, penerbitannya. Belum tak tulis nama Mas. Apa? Masih ada lagi, silakan. Belum kamu jawab. Ya, kita orang ngomong si penting yang mana saya nggak bisa itu. Karena semuanya saling melengkapi jawabannya. Masuk ini mungkin nggak begitu penting ya. Tapi ini saling melengkapi. Apa yang belum kamu sebut? Ada apa dengan koran? Penyaluran, karena koran bisa dipakai untuk menyalurkan pikiran, membuat aspirasi. Boleh. Apa? Tania. Yes. Tania. Yang lain lagi. Karena koran punya sinonim kayak Jawa Pak itu. Karena koran ini sinonimnya koran. Oh, itu. Jawabanku ada di dalam pikiranku, tapi jangan-jangan kamu bisa menebak. Karena koran adalah itu yang selama ini kita gunakan sebagai sinonimnya koran. Apa sinonim koran? Kan? Apa sinonim koran? Koran, surat kabar, mana sih? Sebagai sinonimnya koran. Apa? Bukan? Sebelumnya depannya oh, hah? Karena muncul sehari-hari itu, setiap hari muncul orang. Acara 1 minggu, tabloid 1 minggu. Orang itu setiap hari, masyarakat butuh hal yang setiap hari ada itu. Itu yang menjadi alasan. Terima kasih Semoga digunakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku baru belajar. Sebentar.